Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang ya di edisi weekend ini. Edisi weekend kita akan bincang eksistensi tenaga farmasi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara. Berbicara farmasi tentu banyak sudah sangat familiar ya di masyarakat. Tapi mungkin untuk mengenal lebih spesifik tentu tidak banyak yang tahu. Kalau cuma dengar farmasi pasti orang kenal tahu, tapi dan mungkin itu kita akan bincang-bincang ya. Dan narasumber saat ini adalah Pak Romi David Watuseke yang merupakan Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAFI Sulawesi Utara. Dan Tribuner seperti biasa ya, walaupun tadi saya sudah memperkenalkan diri sebelum bincang-bincang, saya akan beri kesempatan ke Pak Romi untuk memperkenalkan diri lebih detail mungkin. Kalau ada di organisasi sejak kapan atau masa kerja atau hal lain boleh diutarakan secara singkat sebelum kita bincang-bincang. Silakan. Halo Tribuners. Ya, perkenalkan nama saya Romi David Watuseke, sarjana sains, dan ini merupakan sudah masuk periode kedua masa bakti saya di Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sulawesi Utara, yang sebelumnya telah memimpin di 2015 sampai 2020 dan sekarang terpilih kembali dan memimpin masa bakti 2020-2025. Dan apa-apa saja yang menjadi program kami, ini sudah langsung ya. Kami telah melakukan banyak-banyak kegiatan, dalam hal ini seminar dan workshop, dan kami telah merangkum beberapa tenaga teknis kefarmasian. Di dalam wadah kami, tenaga teknis kefarmasian itu meliputi S1 farmasi, ahli media farmasi, ahli media analis farmasi dan makanan. Dan jumlahnya kami itu di Sulawesi Utara mencapai 1.200 sekian anggota kami. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih. Tribuners, saya kira menarik ya, dan pasti banyak Tribuners yang ingin mengetahui lebih dalam apa sih ini. Ini kan bicara soal eksistensi tenaga farmasi dalam menunjang kesejahteraan. Orang berpikir ini tenaga farmasi bagaimana menunjang kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tentu tidak banyak masyarakat yang tahu ya. Dan untuk itu saya ingin tanya ke Pak Romi. Pak Romi, bagaimana tenaga farmasi ini tentu bisa memberi andil ya, memberi kontribusi dalam misi masyarakat. Kalau di pikiran saya awal saya berpikir tentu gampang aja, masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat ya di Indonesia, di Sulawesi Utara ini, kalau dia sehat kuat, orang kesehatan orang tahu, maka akan lahir masyarakat yang kreatif, yang inovatif ya, yang hubungannya dengan tenaga farmasi ini kira-kira yang gimana Pak Romi, boleh dijelaskan? Sebelum saya masuk di dalam saya akan PAFI dulu bisa, PAFI, boleh ya. Secara PAFI secara keseluruhan, secara umum. Ini Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ini sebenarnya sudah terbentuk 6 bulan. 6 bulan sesudah Indonesia merdeka. Sangat lama. Iya. Kalau diperhitungkan itu tepatnya tanggal 13 Februari 1946. Ya, jadi 6 bulan sesudah Indonesia merdeka. Jadi organisasi PAFI ini merupakan organisasi profesi yang tertua di Indonesia. Lebih tua dari IDI, lebih tua dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Pokoknya organisasi profesi tertua. Itu terbentuknya di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1946. Dan organisasi ini sudah evolusi, sudah berkembang. Yang dulunya komunitas asisten apoteker, namanya komunitas asisten apoteker, komunitas asisten apoteker, karena mereka yang membentuk ini wadah.
Dan sebelum juga Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa di dalam situ tenaga kesehatan itu harus membentuk organisasi. PAVI sudah lebih dulu sudah membentuk ini. Ini organisasi. Iya. Ya. Jadi di Sulawesi Utara sendiri kita sebenarnya dulu dari tahun 88 itu sudah membentuk, tapi masih dalam bentuk paguyuban. Paguyuban, ya. Iya, masih Jadi dalam bentuk paguyuban. ini Belum hukumnya membentuk belum secara legalitas legal, ya. dengan SK yang ada, masih berbentuk paguyuban itu sampai 2009. 2009 tepatnya tanggal 1 Juni 2009 itu PAVI menyatakan secara legalitas di Sulawesi Utara, dan mulai dari situ kita mulai berjalan ini PAVI sampai masuk saya sebagai periode kedua itu. Dan di dalam PAVI tersebut kita mewadahi lulusan S1 farmasi, lulusan ahli media farmasi, dan lulusan ahli media analis farmasi dan makanan. Mewadahi Iya. di PAVI Di dia. dalam PAVI ini, itulah kita. Kalau karena Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, maka di situ dulunya yang lulusan SMF itu masuk dalam tenaga kesehatan. Tapi karena Undang-Undang 36 menyatakan bahwa tenaga kesehatan itu minimal diploma 3, jadi yang lulusan SMF yang belum melanjutkan dan yang lulusan SMK keahlian farmasi itu masuk dengan namanya asisten tenaga kefarmasian atau kita singkat Asnafar. Asnafar. Iya. Tapi masuk di sini juga atau Iya, dia memang masuk juga di dalam PAVI ya. Iya, masuk juga di dalam PAVI. Iya. Dan secara eksistensi kita selama melakukan perjalanan organisasi, ya otomatis kita sudah, karena tenaga kesehatan dia harus memiliki surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi untuk STR namanya, STR TTK. itu yang mengeluarkan dari mana? Dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 2014 kita masuk di dalam 13 tenaga kesehatan. Salah satunya tenaga kefarmasian. Kefarmasian, ya. Tapi tenaga kefarmasian ini ada dua. Ya. Ada dua. Jadi ada dua namanya, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, apoteker apa beda, itu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian? Iya. Kalau apoteker itu biasanya lebih kewenangannya. Kalau tenaga teknis kefarmasian itu pelimpahan tugas. Misalnya kalau di apotek itu apoteker tidak ada, biasanya dilimpahkan tugas kepada tenaga teknis kefarmasian. Dan dalam tenaga teknis kefarmasian itu, kalau di apotek itu di bawah supervisi dari apoteker ya. Ya. Tapi kalau ada beberapa tempat fasilitas kefarmasian lainnya yang kayak toko obat, PBAK, pedagang besar alat kesehatan, dan pabrik obat tradisional, itu merupakan kewenangan dari tenaga teknis kefarmasian. Karena tenaga teknis kefarmasian merupakan tanggung jawab yang mempunyai tanggung jawab terhadap fasilitas tersebut. Mungkin itu yang bisa. Tribunars, menarik ya. Ternyata tenaga teknis farmasi ini memang bekerja di sangat teknis ya. Terkait dengan obat-obatan ya, untuk mengawasi, mengatur ya. Artinya di apotek itu salah satu tempat bekerja ya, berkarya di apotek. Tadi selain itu pasti ada tadi dikatakan di mana, pabrik obat juga ya, pabrik obat tradisional. Pabrik obat tradisional obat tradisional yang golongan B. Golongan B ya. Saya ingin tanya, PAVI ini dalam kedudukannya dia sebagai wadah, kan dia organisasi profesi. Apa saja yang menjadi tugasnya dia atau visinya dia untuk, kan pasti tujuan PAVI ini adalah
untuk membantu para anggotanya di sini, membantu para anggota, tentu para karyawan yang bekerja di tenaga farmasi ini. Apa yang dilakukan kan, selain mungkin bisa dijelaskan ke publik, misalnya kan setiap organisasi profesi dia pasti mendorong suatu kemajuan anggotanya, dan mungkin kalau ada yang kurang-kurang itu menjadi tugasnya. Untuk boleh dijelaskan misalnya apa? Di dalam PAVI tersebut, apalagi Sulawesi Utara ya, kami untuk anggota untuk masuk di dalam wadahnya kami, itu biasanya kami ada sumpah profesi, dan yang kedua sertifikasi kompetensi. Kalau untuk pendidikan vokasi, otomatis mereka sebelum diwisuda, selesai dari institusi pendidikannya, itu mereka sudah melakukan sertifikasi kompetensi. Jadi yang lulus itu dan diwisuda itu mereka sudah kompetensi. Nah, untuk S1 farmasi, karena ini pendidikan akademik, jadi yang mengambil alih adalah organisasi profesi. Kami yang melakukan ke mereka sertifikasi kompetensi dengan beberapa modul yang sudah dipersiapkan supaya mereka keluar sebentar itu bisa mengimbangi diploma 3 yang ada. Jadi pendidikan vokasi. Jadi S1 itu sebentar kalau masuk di lapangan sudah tidak takut-takut lagi bahwa mereka itu tidak berkompeten, tapi mereka semuanya karena sudah ada wadah ini, sudah ada ujian yang kompetensi ya, sehingga artinya diyakini sumber dayanya memang sudah setara lah ya, sudah setara. Ini menarik ya, bahwa wadah ini tentu selain hal-hal yang tadi pasti banyak lah. Ini kalau soal misalnya ada anggota-anggota yang misalnya bermasalah, dia bisa masuk juga ini wadah ini. Bermasalah dengan satu apotek atau pabrik atau ada tidak yang pernah kalau mengenai permasalahan kan kita ada kode etik. Ada kode etik. Setiap profesi pasti ada kode etiknya. Jadi kita akan melihat dari sisi hukum seperti apa orangnya. Kalau memang bukan kesalahannya dia, tetap kami bantu dalam segi hukum. Pokoknya ada beberapa mengadvokasi ya. Iya, kami mengadvokasi mereka. Artinya dan bukan kelalaiannya. Bukan kelalaian yang bersangkutan. Tapi ada faktor error yang lain misalnya ya. Di situ tetap kami akan bantu dari segi hukumnya. Memang sudah ada beberapa yang kami bantu dan kami jadi saksi ahlinya untuk menerangkan bahwa harus sesuai dengan protap-protap ini, bahwa mereka itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Ini ada faktor-faktor X lah yang bisa menyatakan mereka itu melakukan kesalahan. Tapi dengan kami sebagai saksi ahli dan menerangkan semuanya, itu otomatis itu bisa meringankan atau dibebas. Tetap di dalam, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, kita ada kontrolnya. Ada kontrolnya dari kode etiknya. Kode etik. Iya. Apalagi misalnya mereka salah memberikan obat. Ya, biasanya kan tulisan yang ada. Tapi itu kan tidak mungkin kita secara vulgar akan di. Justru itu kan ada organisasi profesi. Jadi dia memberikan tindakan, tapi juga dia melindungi kan. Artinya memberikan tindakan disiplin karena bagian dari ketentuan organisasi tentu untuk menertibkan anggota, tapi juga sudah menjadi tanggung jawabnya dia untuk melindungi. Artinya belum ke publik luas dulu kan. Ini Pak, boleh cerita ada tidak persoalan bagaimana yang sering terjadi di kefarmasian, di tenaga teknis kefarmasian? Biasanya persoalan kalau kalau misalnya di dalam fasilitas kefarmasian kayak puskesmas, kalau perkotaan kemungkinan akan tercukupi lah. Masalah. Artinya di perkotaan kan sumber dayanya
misalnya dokter, bidan, perawat itu kan biasanya sudah ideal ya, Iya, ideal. ideal. Jadi mungkin kecil, tapi kalau di ini kan Iya, kalau di pedesaan biasanya kadang-kadang belum terpenuhi iya belum. untuk Jadi tenaga bisa aja teknis rangkap-rangkap. kefarmasian. Yes, Iya, rangkap-rangkap orang semua ada bilang kegiatan. senti-senti dan kita cuma jago ini obat, tapi datang orang ya mau tidak mau ini Iya, tapi sedapat mungkin kita mensupervisi. supervisi. Kan Sulawesi Utara ini ada 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota ini otomatis sudah kami PAVI itu sendiri sudah ada di 15 kabupaten kota dengan namanya pengurus cabang. Nah, mereka yang sistem kontrol sampai di bawah bagaimana tenaga teknis kefarmasian tersebut bekerja di tempat wilayah mereka pimpin. Nah, itu kalau kita komunikasi bersama-sama, dan ada juga untuk analisa jabatan, untuk penerimaan biasa penerimaan pegawai kan itu ada beberapa yang memang yang kami sampaikan kepada dinas kesehatan untuk jumlah tenaga teknis yang ada di Sulawesi Utara. Nah, itulah yang akan mereka tampung, dan itu akan menjadi proses untuk pengambilan keputusan dalam hal penerimaan pegawai negeri, atau dalam hal ini yang dekat-dekat ini kan ada P3K, pengganti yang ASN. ASN ya, ya Pak. Ini saya ingin tanya Pak Romi, apakah status dari para tenaga kerja farmasi ini semuanya pegawai negeri sipil atau ada yang pekerja swasta? Banyak juga yang ada yang ASN. Iya. Banyak juga ASN, banyak juga yang di swasta. Swasta dalam hal ini ada rumah sakit swasta, baru apotek swasta. Dan mereka tetap masuk di, walaupun di swasta kan masuk di PAVI ini kan. Ya, jadi yang bekerja di pemerintahan, bekerja di swasta itu kami tampung di dalam wadah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Dengan ketentuan harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin prakteknya. SIP TTK namanya. Yang terpenting kan itu kan, dia memiliki semacam istilahnya SIM-nya ya, semacam SIM. Yang membuktikan bahwa kamu ahli dan bisa ini ya. Kan gini, di Sulut tentu ada puskesmas, ada rumah sakit negeri, tapi banyak sekali juga yang swasta kan, apalagi Gemim dan Katolik misalnya, banyak sekali ya. Tentu ada yang pegawai negeri sipil, ada yang karyawan yayasan. Itu tidak ada perbedaan ya, masuk tidak di ada wadah perbedaan ini. Ya, kami tidak membedakan mana swasta, mana negeri. Yang dilihat sesuai aturan ya. Tapi kami melihat jika dia sudah memiliki STR, surat tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan, dan di dalam tempat kerja juga dia sudah ada surat izin prakteknya, itu tetap. Surat izin praktek itu yang mengeluarkan siapa? SIP TTK. SIP TTK itu biasanya yang kasih keluar PTSP Kabupaten Kota. PTSP Kabupaten Kota. Kalau untuk STR itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. PAVI ini kan gini, kalau tidak ada yang dikeluarkan oleh PAVI, nanti yang menjadi kekuatan PAVI apa? Kita memberikan rekomendasi terhadap dengan surat rekomendasi, baru akan keluarnya surat tanda registrasi. Berarti kalau surat rekomendasi yang dikeluarkan dari kami, itu otomatis dia merupakan anggota kami. Nah, baru setelah mereka keluar surat tanda registrasi, untuk tempat bekerjanya mereka itu masing-masing, apakah dia apotek atau toko obat, itu semuanya harus memiliki surat izin praktek. Iya. Selain surat tanda registrasi yang memang. Dan itu surat izin praktek ada rekomendasi dari PAVI atau tidak? Nah, jadi yang mengeluarkan rekomendasi SIP TTK-nya itu untuk pengurusan SIP TTK itu pengurus cabang yang ada di 15 kabupaten kota. Jadi PAVI juga selain di Sulawesi Utara, dia ada di 15 kabupaten kota. Namanya pengurus cabang.
Kalau yang untuk daerah itu pengurus daerah. provinsi. Nah, pengurus daerah itu mengeluarkan rekomendasi untuk STRTTK-nya. Tapi kalau untuk pengurus cabang mengeluarkan rekomendasi untuk surat izin prakteknya. Surat izin praktek Karena lokasinya iya, ya, karena lokasi. di wilayah tempat kewenangan Kewenangannya mereka. Iya. Jadi sebenarnya organisasi ini sudah sangat memadai dan sudah termasuk mewadahi, ikut Iya. memanage ya, Iya, memanage ya. Anggota-anggota yang akan bekerja dan yang akan menunjang ini untuk Ya. kesejahteraan Sulawesi Sehingga Utara. betul. Iya. Artinya memang ya kesejahteraannya di situ, bantuan dari tenaga Iya. farmasi di ini ya, Iya. menyalurkan, ikut memastikan bahwa tenaga-tenaga yang dipakai di rumah sakit, di apoteker, di apotek di akan ada apotek Iya, di iya. rumah sakit, Iya, di iya. puskesmas baik swasta maupun negeri, bahwa kualitasnya memang sudah mumpuni atau sudah diberikan jaminan Iya. oleh PAVI ya, Iya. oleh PAVI. Untuk mengupgrade itu, untuk setiap keahlian atau paling tidak merefresh Iya. keahlian gimana, kan harus Kalau di PAVI kami memperlakukan yaitu kalau istilahnya mereka itu untuk masuk sebagai anggota otomatis kan ada KTAN-nya. Kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota. Dan dengan demikian karena mereka sudah jadi anggota, kita bisa mengeluarkan rekomendasi menyatakan mereka sebagai anggota. Nah, dari hasil sebentar mereka akan bekerja, kami itu telah menyusun standarisasi gaji. Sampai gaji Iya, juga di ini. sampai standarisasi gaji yang mengeluarkan Kan kami kalau yang gaji sudah- PNS kan di sama tuh ya. Iya, tapi kan Apa yang, ini yang profesi? biasanya kan Tunjangan atau apa? iya, karena kami begini, sistemnya kami membuat standarisasi gaji tersebut. Rekomendasi ya atau apa? Itu rekomendasi. Standarisasi Standarisasi. gaji, ya standarisasi gaji yang dalam beberapa fasilitas kefarmasian. Oh, luar biasa. Kayak juga mereka ini. jadi penanggung jawab PBAK. Iya, Berapa yang bisa mereka dapat dari situ? Mereka jadi penanggung jawab toko obat. Berapa mereka akan dapat dari situ? Itu ditaksasi oleh PAVI. Kami buat dan ini. itu kami berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi. Ya, Dinas Tenaga Provinsi dan Transmigrasi. Ya, itu kami mendapat surat edaran dari mereka bahwa inilah yang mereka dapatkan selama mereka bekerja. Dalam arti selain tunjangan profesi ada juga memang yang standarisasi yang kami atur memang sesuai dengan mereka punya kerja. Otomatis di dalam itu harus ada MOU, ada hitam atas putih terhadap tempat bekerja mereka. Dia standarnya berapa kalau sekarang, Mbak? Kita menggunakan UMP. UMP ya. Iya. UMP. Upah minimum provinsi. Jadi dia maksudnya itu kan selain dia sebagai gaji sebagai seorang misalnya Iya. pegawai, dia selain dia gaji sebagai pegawai juga ada semacam Iya, kalau malamnya dia akan kerja apotik, iya. mereka Itu dapat. yang itu yang kami urus wadahi itu ya, kami yang sekian wadahi, ya. Iya. Sekian, Selain mereka kalau PNS, Karena kalau siang, tidak ditunjang begitu bisa terlalu kurang, bisa terlalu tinggi kan. Iya. betul. Tapi akhirnya suka-sukanya yang Iya. yang punya fasilitas. Yang punya tersebut. fasilitas. Padahal Jadi ini kami- kerja teknis, tidak semua orang bisa Iya. dan beresiko. Iya, berisiko. Karena kalau salah campur ubat, salah kasih ubah, bisa lah Otomatis kami sudah kami kan sudah pengambilan sumpah. Betul, Jadi betul. kami juga di satu sisi Artinya maksud menjaga saya kerahasiaan. karena itu memang gajinya memang Iya. harus yang wajar. Apalagi sudah serkom, sertifikasi kompetensi. Kompetensi. Nah, otomatis sudah berkompeten, istilahnya sudah mempunyai hak lah di dalam. Dia ada dalam- tidak standar, misalnya paling tinggi berapa, paling rendah berapa? Eh, Tadi paling rendah iya. sesuai apa? Kita paling tinggi UMP. paling tinggi. Oh, Nah, tinggi. paling rendah itu tergantung kesepakatan dari apa. Tapi Misalnya kita perusahaan biasanya langsung- mungkin ya perusahaan belum mampu ini Iya. kesepakatan kan. kita pakai 1,5
1,5 untuk. Tapi itu kesepakatan Iya, kan, itu seandainya kesepakatan. karena misalnya Kalau dia ada kok istilah dia hanya kan itu sudah ada pembagian. Karena di tenaga teknis kefarmasian kan Ya, boleh 3 fasilitas. Boleh 3 fasilitas. Dia bisa jadi penanggung jawab di salah satu toko obat. iya. Dia bisa jadi dia bekerja juga di apotik. Oh, Dia juga bisa bekerja. Ada 3. Ada Dia 3. bisa juga jadi penanggung jawab PBAK. Nah, ini berbeda yang gitu. lain juga dia punya apa. Tapi kalau dihitung-hitung ya lumayan lah untuk seorang tenaga teknis Tenaga teknis. kefarmasian. Iya. Iya, Gitu. jadi ada 3 ya, ada 3 apa itu kapasitas lah ya. Fasilitas Fasilitas yang yang bisa bisa- menjadi tempat bekerjanya tenaga teknis kefarmasian. Heeh. Iya, iya. Kalau di apoteker kan ada apoteker penanggung jawab, Penanggung jawab, ada apoteker pendamping. pendamping, asisten ya. Iya. Apoteker pendamping tetap apoteker. Tetap apa ya. Nah, tapi kalau tenaga teknis kefarmasian ini dia bisa jadi penanggung jawab salah satu tempat, dia bisa juga bekerja di apotik. Iya, Di apotik baru dia bisa juga jadi penanggung jawab di PBAK atau pabrik obat tradisional. Dan Sebenarnya itu pasti tetap 3. beda-beda kan Iya. standarnya Dia kan. punya standar beda-beda. Berbeda. Kami sudah atur, itu bisa dicek kok, bisa dicek di website Pavi Sulut. Oh, itu ada itu ya. Iya, Ada. semua sudah ada bisa dilihat di situ Iya, di iya. website Pavi Sulut. Tadi sudah jawab tapi saya ingin lebih detail ya. Jadi kenapa kan luar biasa misalnya di wartawan juga ada sih misalnya PWI, Iya. ada AJI, tapi memang tidak sedetail ini dan ternyata di organisasi Profesi PAVI ini menurut saya lebih baik lah karena bukan soal baik ya semua tentu baik Iya, tapi dengan mengatur sampai dengan gaji ini saya pikir artinya sangat baik ke anggota Iya. karena kan tidak ada yang diabaikan. Kalau misalnya tak kurang kan kita boleh mengadu, oke kita pilih sini Iya. Pavi rupa kurang ini dia boleh bantu Iya. akang atau apa. Kalau tak lebih tentu tak diam no. Bagaimana Pak ini? Iya, tetap semua kami sesuai dengan prosedur. Heeh. Ya, kami sudah membuat dalam satu protap. Dan ini memang ada di aturan memang dia ada itu bahwa memang mesti ini atau memang Ya, otomatis begini. Namanya kita memegang suatu kita pegang suatu organisasi, otomatis kan kita harus timbal balik juga. Iya, iya, Karena anggota kan itu sudah melakukan kewajiban. ya. Jadi kita harus kasih balik mereka hak-hak mereka itu iya. seperti apa. Nah, jadi itu kita membuat standarisasi gaji mereka dengan ketentuan mereka itu wajib melakukan sebagai anggota PAVI ya iuran tiap bulan. Berarti kalau dia bisa melakukan standarisasi gaji, berarti kalau ada yang melanggar juga bisa diberi sanksi oleh PAVI ya. Iya, karena kita ada kode etik. Ada kode etik Iya, ya. Jadi selama mereka bekerja dengan baik, otomatis Selama ini kan ada tidak yang kena sanksi begitu? Selama di sudah kepengurusan ada beberapa Pak kami nonaktifkan sementara. Tapi dengan berjalannya waktu sanksi itu yang paling ringan apa, paling berat apa? ya biasanya kita menonaktifkan sementara. Nonaktifkan. Baru kalau misalnya dia sudah menyelesaikan dia punya semua baru Kembali kita ke ini ya. kembali. Nah, untuk langkah berat untuk memberhentikan sebagai anggota itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Ya. Iya. Tribuners, saya kira menarik ya bincang-bincang ini. Ini mungkin soal tenaga farmasi, tapi saya kira Tribuners, kalaupun misalnya bukan orang farmasi ya dengar ini, saya kira bisa juga mendengar ini bincang-bincang ini karena apa? Dengan kita mengetahui bahwa tenaga farmasi ini terlindungi juga gak sampai gaji mereka ada standarnya, berarti kita juga mengetahui bahwa mereka ini tenaga farmasi ini memang sangat sangat terstruktur sehingga untuk terjadi kelalaian sangat kecil atau untuk merasa cukup tidak cukup ya sangat ini karena semua sudah mengetahui kan sudah tahu kita paling kecil kita dapat sekian, paling besar kita dapat sekian sehingga puas memang relatif Tribuners. Tapi paling tidak dengan ada aturan yang ini bahwa kita sudah mengetahui bahwa kita hak dan kewajiban saya di sini. Iya. Dan PAVI mengatur itu kan sudah mengatur itu.
Jadi paling tidak masyarakat luas bisa mengetahui bahwa PAVI ini ya mungkin kalau di dokter mirip-mirip lah dengan di Iya. ID mirip-mirip, dan di PAVI ini tentu mengetahui untuk Iya. Tetap kita jenjang. memperhatikan kesejahteraan juga, Oh iya, kesejahteraan dari anggota. iya dong. Yang terpenting kan itu Iya, anggota kita, itu dia akan kerja baik iya, apabila kesejahteraannya bagus. iya, Semakin bagus kesejahteraan dari karyawan, dari anggota, tentu dia pekerja semakin iya, itu. iya. Kalau enggak dia akan nyambi-nyambi di Iya, akan paksa karena nah ini kan. Iya, iya. Saya kira ini menarik karena satu organisasi profesi ini kan bagian juga bagaimana mendorong organisasinya maju, anggotanya juga maju semakin berkualitas. Iya, iya. Itu kan yang Iya, iya. ini ya, makin mendorong bagaimana karena ada mungkin anggota yang kerja tapi dia untuk berkepentingan untuk mengupgrade itu kan salah satu adalah wadah ini Wadah. dorong kenapa Iya. tapi anggota mesti begini, DP aturan ini harus ini kan. Nah, untuk apa? Itu kita selalu ada resertifikasi selama 5 tahun. Oh, ada ini. Iya, Supaya kan ada resertifikasi. Jadi kita refresh terus refresh ini kan. kembali, refresh Iya. kembali. Jadi setiap 5 tahun. Karena kan biasa Iya. anggota kalau dia so sibuk di kerja, kalau Iya. nggak ada bikin alat pemaksa untuk ini ngena upgrade lagi, ya ada. Yang penting Iya. kita so kerja. Tapi selama dia akan mau sampai ke resertifikasi, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan. oh, Selalu melakukan kegiatan-kegiatan, istilahnya mengupgrade upgrade ya, ya. mereka punya Semacam pelatihan, workshop iya, lah. workshop, seminar, itu yang kami Iya. lakukan. Karena mereka kalau model begitu kami memberikan 18 SKP selama 5 tahun. Apa SKP itu? Iya, itu semacam standar profesi partisipan mereka di dalam mengikuti kegiatan. Jadi Jadi semacam kita ada penilaian ya itu ya. Jadi di PAVI itu ada 25 SKP yang harus mereka capai Dalam dalam 5 tahun. masa oh, Iya. gitu. Jadi 2 SKP itu pengabdian. Itu kalau mereka melakukan baksos. Itu bagian Iya. dari pengabdian ya. Jadi ada 2 SKP pengabdian. Baru SKP pelayanan. Nah, SKP pelayanan ini 5 SKP yang mereka dapat di tempat bekerja. Tempat bekerja. Jadi dia Iya. punya itu SKP itu ya. Iya. Yang Baru- mungkin dikeluarkan oleh pimpinannya atau Iya. Baru 18 SKP-nya ini yang kita lakukan. Kita selalu buat seminar, workshop. yang harus diikuti. Iya, harus mereka Iya, ikuti. luar biasa Iya, Pak Vin. harus mereka ikuti. Nah, itulah yang Sehingga yang mau tidak mau mau anggota ini kan ya tetap mereplay Replace, semua ya. itunya itu. great, dia punya Iya, pengetahuan kompetensi. sumber daya, kompetensi Iya. ya. Karena mungkin kan obat-obat ada obat-obat yang baru Iya. atau ada hal-hal yang baru, ada peralatan yang baru, fasilitas yang baru yang kalau soal lama-lama misalnya senior kan saya nggak tahu. Jadi iya memang ini memang tanggung jawab dari organisasi profesi. Jadi Tidak mudah ternyata juga ya memang di tanggal Pavi. 15 tanggal 15 ini kita ada kegiatan baksos di Kolongan. Bakti sosial ya. Iya, di Minut. Baru tanggal 5 November kita Itu di mesti Iko juga ya. harus ada Jadi ketua ya. SKP-nya. Iya. Iya. Jadi yang Tribuners yang mungkin yang tenaga tenaga farmasi ya, ini ketua bilang ada baksos di ini. Iko berarti kan tentu yang dekat-dekat kan. Iya, yang tentu yang dekat. Kalau dia di Minut yang berarti kan mereka ada waktu. Nado dan Mereka- sekitarnya. sebab kalau masalah baksos itu kan biasanya di tempat bekerja mereka juga sudah ada. Sudah ada, iya, dilakukan. Nah, tetapi Minagal bikin mereka bersih tinggal di sekitar, iya. mereka membuat laporannya, dimasukkan ke kita kasih keluar SKP-nya. Gitu. Oh. Modelnya seperti itu. Heeh. Tapi luar biasa juga ya karena Pavi saya kira dengan bincang-bincang ini ada semacam ada alat pemaksa untuk iya dong, alat pemaksa untuk ikut ini, anggota ini harus bukan tunduk ya, tapi baik-baiklah ke pengurus Pavi ya, karena maksudnya ada beberapa kan yang rekomendasi dari Pavi harus keluar dari Pavi, sehingga
saya kira sangat dominan, dan ini tentu sangat baik untuk anggota ya, untuk anggota karena ternyata Pavi sedemikian detail juga ya untuk mengetahui keberadaan anggota-anggota, dan saya kira ini penting karena seperti tadi bahwa pekerjaan dari tenaga farmasi ini memang eh, tidak tidak mudah juga, butuh ketelitian ya, butuh ketekunan karena berhubungan dengan pada orang lain. intinya kan mereka itu sudah ikut sertifikasi kompetensi. Nah, Ya. mungkinlah kalau misalnya untuk kesejahteraan mereka harus sama dengan yang lulusan SMA gajinya Oh iya, gitu dong, kan. iya. Harus bersama lebih lah. Berlebih, betul, Iya. betul. Dan itu kan Pavi juga tentu sangat sangat suka bahwa anggotanya ya kesejahteraannya lebih Lebih baik baik, ya. ya. Seperti saya katakan di awal bahwa kalau semakin baik kesejahteraan tentu dia bekerja lebih baik. Itu biasanya berbanding lurus kan antara kesejahteraan dengan orang punya karya dalam bekerja. Iya. Tribuners, banyak hal lagi ya tentu yang kita ingin bincangkan ya, tapi memang waktu juga tadi di awal saya sudah ke Pak Romi bahwa kita hanya 30 menit dan ini sudah lewat 5 menit. Ini 35 menit, jadi tidak terasa ya. Tidak terasa, mungkin masih banyak yang ini yang akan diutarakan oleh Pak Romi selaku ketua Pavi Sulut, tapi waktu kita sudah terbatas ya. Tapi paling tidak sebelumnya tentu saya akan berikan kesempatan seperti biasa, kesempatan closing statement dari Pak Romi. Boleh bagian dari simpulan dari bincang-bincang kita, atau juga hal-hal lain yang mungkin ingin disampaikan, ya saya berikan kesempatan. Ya, Tribuners, kami berharap tetap kami akan melakukan terbaik untuk anggota, dan terlebih khusus untuk Sulawesi Utara sendiri. Prinsip kami memang kami organisasi seperti tubuh yang sehat. Ya. Tubuh yang sehat ini berkembang seperti sel dan mengalir bagaikan darah di dalam pembuluh-pembuluh internal seperti arteri dan vena. Tapi semuanya menuju pada satu tempat. Begitulah hidup suatu organisasi. Dalam tubuh yang sehat memerlukan oksigen yang bersih. Itulah pengurus organisasi berjalan bersama-sama anggota yang merupakan antibodi yang siap mengawal dan mensupport di mana tidak ada efek samping. Jadi teman-teman sejawat, marilah kita bersama-sama agar organisasi kita ini tetap sehat demi kesejahteraan kita bersama. Giving the better future, memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik eksistensi tenaga farmasi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Romi David Watuseke SSI yang merupakan Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAVI Sulawesi Utara. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat, boleh memberikan nilai tambah, boleh memberikan pengetahuan, wawasan bagi para Tribuners. Dan tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.